Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazliani dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi transaksi yang dilarang dalam Islam. Jadi, penyebab terlarangnya sebuah transaksi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, haram zatnya, yang kedua haram selain zatnya, dan yang ketiga tidak sah atau lengkap akadnya. Yang pertama, haram zatnya. Transaksi dilarang karena objek berupa barang atau jasa yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual belinya sah. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad murabaha, maka walaupun akadnya sah, tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya haram. Yang kedua yaitu haram selain zatnya. Haram selain zatnya bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu melanggar prinsip antara din minkun, seperti tadlis atau penipuan. Tadlis dapat terbagi dalam 4 hal, yakni yang pertama, tadlis dalam hal kuantitas. Misalnya, pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijual. Yang kedua, kualitas. Seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. Yang ketiga, yaitu harga. Memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Dan yang keempat, yaitu waktu penyerahan. Misalnya, petani buah yang menjual buah di luar musimnya, padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya. Yang kedua, yaitu melanggar prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun. Prinsip ini merupakan prinsip tentang jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Prinsip-prinsip yang melanggar prinsip ini diantaranya seperti yang pertama, taghrir atau gharar. Itu situasi di mana menjadi incomplete information ketika adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua yaitu ihtikar, yaitu rekayasa pasar dalam supply. Terjadi apabila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Dan yang ketiga, bai najasi, yaitu rekayasa pasar dalam demand. Terjadi bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Yang keempat, riba. Dalam ilmu fikih dikenal 3 jenis riba, yaitu yang pertama riba fadl. Disebut juga buyuk, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Yang kedua, riba nasi'ah. Disebut juga riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Dan yang ketiga, riba jahiliyah adalah hutang yang harus dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Prinsip yang kelima yaitu maisir atau perjudian. Adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Yang keenam yaitu riswah atau suap menyuap. Adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Kemudian faktor ketiga penyebab dilarangnya sebuah transaksi dalam Islam yaitu tidak sah akadnya. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu atau lebih dari faktor-faktor seperti yang pertama, rukun dan syarat tidak terpenuhi. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Misalnya, ada penjual, ada pembeli, objek, ijab, dan kabul. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Contohnya bahwa pelaku transaksi adalah orang yang cakap hukum atau mukallaf. Kedua, terjadi ta'alluq, yaitu
Apabila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad satu tergantung pada akad dua. Dan yang terakhir adalah terjadi two in one, yaitu kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan atau berlaku. Demikian podcast kali ini, semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.